Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran 5 tentang surah Al-Lahab. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kemarin kita sudah belajar mengenai surah Al-Ikhlas. Sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu menceritakan mengenai hukuman untuk Abu Lahab dan istrinya karena sangat membenci ajaran Islam. Nah, siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Lahab itu memiliki sifat yang tercela, yaitu sangat membenci ajaran Islam serta paling gigih dalam menentang ajaran Islam. Nah, sikap dari Abu Lahab itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab. Nah, dalam surah Al-Lahab itu menjelaskan bahwa Abu Lahab itu termasuk orang yang celaka. Kekayaan yang dimilikinya itu tidak berguna baginya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah sebagai anak muslim harus menghindari sifat yang tercela. Sifat tercela itu sangat dilarang oleh agama. Selain itu, Allah juga tidak suka dengan hamba yang bersifat tercela. Jadi, anak-anak harus memiliki sifat yang terpuji. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, surah Al-Lahab itu adalah surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Jadi urutannya surah Al-Lahab dulu baru surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Lahab itu disebut juga dengan Al-Masad. Nah, selain menceritakan mengenai sikap tercela Abu Lahab, surah Al-Lahab itu juga menceritakan akibat perbuatan fitnah. Nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan ayah. Abu Lahab itu termasuk keluarga Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keluarga mulia dari suku Quraisy. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Nah, kedua pipinya yang kemerah-merahan membuatnya disebut sebagai Abu Lahab. Nah, ayah Abu Lahab itu bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu juga merupakan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Abu Lahab masih bersaudara dengan ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Abu Lahab ini adalah orang yang dermawan, namun mata hatinya buta dengan kebenaran. Istri Abu Lahab itu bernama Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwah. Nah, Ummu Jamil ini juga sangat membenci Islam. Dalam surah Al-Lahab, Ummu Jamil disebut sebagai pembawa kayu bakar. Ummu Jamil itu menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad. Putra Ummu Jamil yang masuk Islam bernama Utbah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, seperti itu tadi gambaran tentang Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Nah, melanjutkan mengenai surah Al-Lahab tadi, surah Al-Lahab itu termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Nah, surah Al-Lahab turun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Bukit Safa. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita melafalkan surah Al-Lahab ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, itu tadi kita sudah melafalkan mengenai surah Al-Lahab. Untuk selanjutnya, tugas Al-Quran hadis hari ini, silakan anak-anak menghafalkan surah Al-Lahab. Kemudian di video, silakan dikumpulkan paling lambat minggu depan, yaitu hari Kamis. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.